Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini tidak dapat dipungkiri semakin liar beredar di antara masyarakat. Berkembangnya informasi yang semakin pesat juga semakin sukar dibendung manakala tidak adanya dasar pemahaman yang kuat atas informasi yang hendak diterima. Pemahaman secara komprehensif diperlukan oleh masyarakat, terkhusus mahasiswa, agar tidak terjadi misinformasi dalam memahami suatu fenomena. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, juga dikenal istilah pseudoscience atau ilmu semu. Ilmu semu adalah suatu pemahaman atas ilmu yang tidak disertai dengan penjelasan ilmiah. Tidak adanya proses falsifikasi dan verifikasi dalam suatu ilmu pengetahuan dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang bergulir secara terus-menerus. Sebelum membicarakan lebih dalam mengenai aura, tentunya kita harus tahu apa itu aura. Jadi, aura adalah serangkaian medan energi yang mengalir pada sel tubuh serta mengelilingi suatu makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sejauh ini terdapat dua cara yang digunakan untuk melihat aura seseorang. Kedua teknik ini sama-sama dinamakan teknik foto aura. Yang pertama ada dengan cara menggunakan suatu alat seperti fingerprint. Lalu juga ada dengan cara menggunakan kamera yang disebut GDV kamera atau Gas Discharge Visualization Camera. Dari foto aura ini dapat mengidentifikasikan dua hal, yaitu kesehatan seseorang dari bentuk aura mereka dan kepribadian seseorang dari warna aura mereka. Untuk kali ini saya akan menjelaskan di bidang kepribadian. Terdapat 12 warna yang diyakini merepresentasikan kepribadian manusia, yaitu ada warna merah yang merepresentasikan potensi kepemimpinan, ego yang kuat, dan tanggung jawab. Lalu juga ada warna jingga yang merepresentasikan potensi harmoni, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama. Lalu ada kuning yang mewakilkan pribadi penuh kreativitas dan kecemerlangan mental. Lalu juga ada hijau yang menggambarkan pribadi kooperatif dan berpandangan positif. Lalu ada biru yang menggambarkan keragaman dan antusiasme. Lalu ada nila yang melambangkan potensi tanggung jawab dan kehangatan. Lalu ada ungu yang mewakilkan tingkat spiritual dan intelektualitas tinggi. Lalu juga ada perak yang menggambarkan pribadi syarat idealisme. Lalu ada emas yang menggambarkan filosofi tak terbatas. Lalu ada merah jambu yang mewakilkan kesuksesan materi. Ada perunggu yang melambangkan potensi kemanusiaan. Dan juga warna putih yang mewakilkan nilai filosofis dari pencerahan dan ilham. Nah, berdasarkan 12 spektrum warna tersebut, terdapat 12 jenis kepribadian yang berbeda. Padahal sejatinya kepribadian manusia sangatlah kompleks dan tidak dapat diklasifikasi sampai 12 jenis saja. Dalam buku berjudul Pengantar Antropologi yang diterbitkan oleh Aura pada tahun 2019, perilaku dan kebiasaan kepribadian merupakan satu kesatuan fungsional yang dimiliki seseorang. Perkembangan kepribadian ini bersifat dinamis, artinya selama orang terus-menerus meningkatkan pengetahuan, mau belajar, menambah pengalaman dan keterampilan, kepribadiannya akan terus berubah. Jika orang selalu terbuka terhadap hal-hal baru, mereka cenderung memiliki kepribadian yang lebih dewasa. Karena kepribadian adalah campuran dari psikologis dan fisik. Dalam perkembangan ilmu psikologi, terdapat beberapa definisi kepribadian berdasarkan beberapa pendekatan ilmu psikologi yang saintifik dan terus-menerus difalsifikasi. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama yaitu menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu ada ID, superego, dan ego. ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, dan nafsu seks. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh kepada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Ego, unsur ketiga dari kepribadian adalah ego, yang merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi menjadi penengah antara ID dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh ID dan apa yang dituntut oleh superego, agar sesuai dengan norma sosial. Yang kedua ada behavioristik. Berdasarkan teori ini, didapatkan bahwa perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan dan menganggap bahwa manusia adalah netral.
Baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Artinya, proses pembentukan kepribadian individu dikendalikan oleh kondisi lingkungan sekitar yang sangat kompleks. Selanjutnya ada humanistik. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup mereka atau yang disebut dengan free will, dan tidak hanya dikendalikan oleh lingkungan. Berseberangan dengan teori sebelumnya, teori ini lebih menitik beratkan kepada manusia sebagai individu yang mandiri, bebas berpikir, dan memilih segala hal tentang dirinya. Yang terakhir adalah cognitive gestalt. Cognitive gestalt merupakan sebuah pemikiran yang terkait bagaimana seseorang secara alami mengatur persepsi mereka menurut pola tertentu. Artinya, teori ini juga sangat menunjukkan adanya kompleksitas kepribadian manusia. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa poin yang menjadi titik berat pada pembahasan topik kita kali ini. Yang pertama, aura reading dapat dilihat melalui beberapa cara yang tidaklah spesifik dan tidak saintifik. Hasil dari proses ini berupa spektrum warna yang kemudian diinterpretasikan ke dalam beberapa jenis kepribadian. Lalu yang kedua adalah kepribadian menurut beberapa pendekatan ilmu psikologi dijelaskan sebagai suatu hal yang kompleks dan didasari pada suatu penelitian dengan indikator yang spesifik dan jelas. Hasil penelitian pun bersifat saintifik serta dapat difalsifikasi oleh hasil penelitian baru yang lebih akurat nantinya. Maka, dapat disimpulkan bahwa aura reading tidaklah dapat menggambarkan kepribadian maupun emosi manusia, dikarenakan metode-metode yang digunakan tidaklah saintifik, ilmiah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, klasifikasi kepribadian yang ditawarkan juga sangat terbatas dan bertentangan dengan sifat kompleksitas serta sifat kepribadian manusia yang dinamis.